Ya, salam sahabat Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sahabat Tuhan, pada kesempatan yang indah ini sangat senang sekali kita masih diberi kesempatan oleh Sang Pencipta. Kita masih sehat, masih kuat, itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih tetap bertatap muka di channel ini sekalipun online, tapi itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, sahabat Tuhan, pada kesempatan ini kami dari admin Teva Kreatif akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang ibu muslimah yang kini ia murtad atau mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Banyak orang yang mengatakan kepadanya bahwa ia salah memilih Tuhan, sebab Tuhan yang benar atau Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia hanyalah Allah SWT. Namun ia dengan tekad dan keyakinannya ia percaya bahwa Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya hanyalah Tuhan Yesus. Nah, dari situlah banyak kebencian yang timbul dan hinaan yang timbul. Akhirnya ia dijauhi oleh banyak keluarga, banyak teman-teman. Tapi puji Tuhan, ia telah melewati semuanya itu oleh karena campur tangan Tuhan. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksian atau kisah hidup selengkapnya atau perjalanan hidupnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Perkenalkan, nama saya Kristiani, umur saya 46 tahun, saya lahir di Kota Kendal. Kalau Bapak Ibu yang pernah menyaksikan di Miracle TV kesaksian Bapak Dwi Prastio, saya istrinya, mungkin masih ingat. Di sini saya ingin menyaksikan kebesaran nama Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Dulu waktu kecil tuh saya nggak tahu kok namanya Kristiani. Waktu sekolah itu saya sering dibully. Terus saya tanya sama bapak, kok namanya Kristiani toh Pak gitu. Terus bapak saya bilang itu dulu salah nulis gitu. Waktu itu harusnya Kristiani. Ceritanya kan bapak saya itu sudah menikah lama, sudah usia sama-sama tua 50 tahun itu belum dikaruniai seorang anak. Suatu malam bapak saya itu bermimpi, besok kamu dapat anak. Terus bapak saya, loh dapat anak dari mana, kok kan sudah sama-sama tua. Terus besoknya betul karyawan bapak itu baru saja melahirkan anak yang ke-12. Karena keluarga tidak mampu, tiba-tiba keluarga itu menyerahkan ke bapak saya seorang bayi, yaitu saya itu. Terus bapak saya bilang, kok persis kayak yang dimimpi, berarti ini benar-benar nyata saya punya anak gitu. Jadi saya memang bukan anak kandung, tapi saya diasuh sejak bayi merah. Terus waktu mau dibuatkan akte kelahiran itu, kalau zaman dulu kan masih pakai sidang gitu. Bapak saya memberi nama Kristioni, yang artinya keris itu pusaka, Yoni itu mimpi, jadi diberi pusaka waktu mimpi gitu. Tapi begitu akte itu jadi, Bapak juga kaget kok namanya bukan Kristioni tapi kok malah Kristiani gitu. Itulah akhirnya saya sejak kecil sudah mengalami pembulian tentang nama. Terus saya sekolah
kebetulan lulus SD itu saya nilainya bagus atau NIM-nya itu tinggi. Kalau di desa saya kan kalau NIM tinggi itu bisa masuk negeri kalau zaman dulu. Saya cita-citanya wah pasti saya masuk ke sekolah negeri gitu. Tapi kenyataannya malah lain. Bapak saya menyekolahkan saya malah di SMP Kanisius. Saya juga, loh kok di sini tuh Pak? Saya bilang gitu. Dan nilai saya bagus. Bapak bilang ini sekolah yang dekat dengan rumah dan di sini disiplin gitu. Bapak saya itu keras, orangnya disiplin banget. Jadi dia menerapkan pada saya pun sejak kecil pun disiplin. Kalau saya pulang sekolah TK itu main ke tetangga sebentar, tidak pulang langsung dimarahi gitu. Terus akhirnya saya mau tidak mau sekolah di situ dengan berat hati. Di situ saya semakin gimana gitu loh, jengkel sama bapak gitu. Sudah pelajaran agamanya bukan agama yang saya anut, tapi malah pelajaran agama Katolik gitu. Ini gimana? Tadinya saya setengah hati belajar di situ, setengah hati. Saya seperti dimasukkan ke tempat yang pokoknya yang paling tidak menyenangkan gitu. Tapi berjalannya waktu kok teman-teman saya itu baik, maksudnya tidak membedakan saya, bahkan baiknya itu sudah kayak saudara gitu loh. Kalau apa-apa gitu mereka berdiskusi pun kayak enggak ada jarak gitu. Padahal di SMP itu juga banyak yang muslim, tapi yaitu semua yang muslim juga gitu enggak mau bergaul dengan orang-orang Kristen. Bahkan kalau suruh berdoa secara Katolik pun mereka enggak mau suruh mimpin doa, mesti diam di tempat duduk gitu. Saya dengan teman-teman semua saya anggap sama. Jadi waktu anak-anak Nasrani itu berteman dengan saya, itu saya biasa aja, soalnya mereka baik, selalu membantu setiap ada kesulitan pelajaran ataupun apa gitu, dan tidak membedakan. Mereka tahu latar belakang saya, orang tidak mampu pun mereka masih mau bergaul dengan saya. Terus akhirnya sedikit saya mulai mau menerima sekolah di situ. Saya sudah tidak mulai marah-marah lagi sama bapak saya gitu. Terus begitu lulus dari SMP situ, lebih herannya lagi, saya ranking 1 tuh nilai agama paling tinggi. Saya juga heran loh, ini kan yang di situ tertolak kan agama Katolik. Saya tuh sampai dimarahi sama teman-teman saya yang seagama dengan saya. Wah, ini murtad weh gitu. Wong sudah mosok agama kok sampai nilainya segitu, itu agamamu gitu. Saya cuma bilang memang itu agamaku, tapi kan pelajaran itu aku kan ini cuma belajar gitu. Terus akhirnya semua berjalan dengan baik. So saya melanjutkan sekolah di Solo, dan di sana saya ketemu dengan Pak Pras itu. Ya, singkat cerita, setelah lulus kami
menikah itu kan bapak saya karena mungkin sudah tua atau itu mengalami sakit, yaitu sakit prostat gitu. Di situ bapak saya bawa ke dokter, menurut dokter harus dioperasi. Terus waktu itu saya ngomong sama suami saya, terus kami pulang ke desa, rencana mau membawa bapak untuk berobat ke Semarang gitu. Mungkin bisa lebih tangani lebih lanjut. Ternyata dokter di Semarang pun mengatakan bapak harus operasi. Tapi waktu itu masih diberi waktu sekitar 1 minggu, nanti 1 minggu lagi operasi. Terus bapak minta pulang, saya bawa pulang lagi ke desa. Terus waktu harinya mau operasi itu saya ke desa. Di situ tetangga saya itu depan rumah itu kan ada suami istri, ya seorang Cina gitu, tapi beragama Nasrani. Beliau sangat gitu, tahu kalau bapak sakit mau dibawa untuk ke Semarang berobat, dia minta izin ke saya mau mendoakan gitu. Saya ya bilang silahkan gitu. Di situ waktu bapak didoakan gitu, dengan semangat sekali mendoakannya, teriak-teriak gitu sampai saya batin gitu loh, dalam hati kok kayak gitu toh doanya kok kayak gitu semua ngebu-ngebu gitu. Terus tapi kok di situ bapak juga ikut mengucapkan, dia mengatakan Yesus tolong, Yesus tolong. Kadang saya berpikir dalam hati, berarti secara mungkin saya tidak tahu, mungkin bapak sudah mau mengenal Yesus gitu loh. Cuma saya kan masih berontak itu loh Pak. Saya belum tidak terima gitu. Terus akhirnya setelah dibawa ke Semarang, kateter dilepas dan dokter bilang tidak jadi operasi gitu, karena memang sudah bisa kencing lancar, keluar kerikil-kerikil atau apa gitu, dan bapak sembuh. Saya jadi juga heran gitu, kok segitunya gitu. Terus dari situ saya mulai sedikit-sedikit mencerna tentang sikap suami istri tadi yang mendoakan bapak tadi. Terus setelah bapak sembuhkan, terus saya sudah enggak yang lagi. Kemudian karena sesuatu hal itu yang pernah Pak Pras ceritakan, kami harus pindah ke kota Sukoharjo. Di sana itu saya seperti didewakan. Karena apa? Orang-orang sana itu melihat nama saya itu Kristiani, tapi kok sholat, kok tekun, kok ke masjid dan sebagainya. Mereka pikir tuh saya itu orang Kristen yang menjadi mu'alaf gitu. Saya dibaik-baikin gitu, baik kayak didewa-dewakan. Apa-apa kalau panen atau apa saya selalu dikasih. Jadi keluarga saya sering banyak berkat dari mereka itu, dikiranya seperti itu. Lah begitu tahu suami saya ikut Tuhan Yesus itu Kristen kan, waktu itu saya kan belum.
itu saya orang yang paling mereka benci dan saya orang yang paling mereka caci maki. Karena menurut mereka juga saya yang membawa Pak Pras untuk menjadi Kristen. Padahal kebalikannya, saya mengenal Tuhan Yesus itu juga dari Pak Pras, dari suami saya. Karena saya melihat pribadi suami saya yang berubah sejak mengenal Tuhan Yesus, saya berusaha juga ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Ya seperti yang diceritakan dulu, memang pernah sampai diarak dan sebagainya itu. Bahkan anak saya sekolah itu pun dihalang-halangi sama teman-temannya, tidak boleh masuk ke sekolah, tidak boleh orang kafir tidak boleh masuk sekolah. Anak saya pulang, kan sekolahnya itu dekat dengan rumah, pulang nangis itu. Oh ya, saya lupa, saya ke Sukoharjo itu saya di sana sempat bekerja sebagai guru honorer di beberapa SD. Jadi waktu itu SD yang saya ajar itu semuanya rata-rata Muslim semua. Ada salah satu SD itu yang muridnya yang beragama Nasrani itu 2 atau 3 orang tok itu. Karena saya pengen banget mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, karena lewat suami saya kadang dia juga kerja atau saya juga belajar sendiri lewat Alkitab, tapi saya tidak mudeng itu artinya apa gitu. Terus saya coba bertanya sama murid saya yang agama Nasrani itu, saya bilang, kamu agamanya Kristen ya? Iya Bu. Kamu bergereja di mana? Saya bilang gitu. Oh saya gerejanya di sana Bu, di Dukuh ini gitu. Jadi 2 kilometer dari Dukuh saya gitu. Tempatnya di pucuk gunung, terpencil sekali. Terus saya bilang, pendetanya siapa? Bapak saya, dia begitu. Oh bapak kamu pendetanya. Oh iya, salam ya gitu. Terus saya pulang ke rumah, saya cerita sama suami saya, ada murid saya yang Nasrani Pak, katanya di dekat sini ada gereja kecil, saya bilang gitu. Tapi suami saya bilang gini, kalau kamu memang ingin ke sana, coba kamu ngomong ke anaknya, suruh bilang ke bapaknya, ada domba yang hilang, pasti kamu akan dikunjungi gitu. Benar, besoknya saya pas ngajar di sana lagi, saya ngomong sama anaknya, tolong sampaikan ke bapak, ada domba yang hilang gitu. Saya juga belum tahu maksudnya itu, suami saya bilang gitu, saya ikut aja. Terus tiba-tiba malam-malam tuh ada yang mengetuk pintu. Ternyata bapak pendeta itu datang ke rumah malam-malam, karena beliau juga sudah tahu lingkungan saya seperti apa, jadi dia tidak memberanikan diri datang terang-terangan gitu. Terus dia banyak bertanya dengan saya, apa ibu percaya Tuhan Yesus gitu. Saya bilang, iya Pak, saya ingin mengenal lebih dekat lagi kalau diizinkan gitu. Singkat cerita, setelah banyak ngomong, saya diminta untuk berkunjung ke gerejanya tuh. Tapi saya juga diweling, ibu nanti kalau ke gereja sana jangan kaget, itu jemaatnya cuma sekitar 25 orang,
dan banyak yang usia sudah lanjut. Nah, dan lebih mengherankan lagi nanti kalau lihat ke atas genteng itu kan pada bolong. Ibu jangan gumun, kenapa gitu. Nanti kalau ibu ke sana dan menjadi jemaat saya, nanti lubang itu akan tambah satu lagi gitu. Saya juga heran, loh, kok berlubang kenapa Pak? Ya ada yang lempar gitu. Saya juga, kok seperti itu ya, kok ekstrem itu. Maksudnya di lingkungan yang saya tinggali juga begitu. Terus saya waktu itu hari Minggu saya secara diam-diam dengan anak-anak karena Pak Pras kerja, Pak Pras juga waktu itu kan gerejanya tidak di situ. Ini saya juga baru mengenal gitu, baru mau menjajaki gitu. Saya dengan anak-anak jalan-jalan gitu, memakai baju biasa, baju yang mau pakai kerja kami masukkan ke tas. Soalnya kalau kita pakai rapi seperti itu nanti orang-orang situ mesti ada curiga gitu. Sampai di gereja sana kita ganti baju. Ternyata memang benar itu suatu gereja kecil sekali, gereja kecil, tapi luar biasa. Di sana jemaatnya seperti saudara semua. Di situ saya semakin yakin bahwa ajaran Tuhan Yesus itu penuh kasih. Setelah saya mulai ke gereja itu baru 2 kali, itu orang desa situ sudah mulai ribut gitu toh. Sampai suatu ketika pas saya masih mengajar itu tiba-tiba saya dipanggil sama pamong desa, ibu segera ke balai desa, penting sekarang gitu. Saya heran, ada apa Pak? Pokoknya sekarang ke sana gitu. Saya gugup, nggak ada apa. Soalnya suasananya lagi ndak enak, lagi rame-ramenya mereka membenci saya, menghujat saya gitu. Terus saya ajak anak saya waktu itu yang nomor 2 kan kelas 2 SD, sama yang nomor 3 masih 4 tahun, masih TK. Saya ajak ke sana. Di dalam perjalanan saya SMS, waktu itu SMS ke Pak Pendeta itu, Pak, saya kok disuruh ke balai desa, ini ada apa ya Pak? Saya kok takut gitu. Tiba-tiba Pak Pendeta itu sudah membalas nih, Ibu enggak usah takut, minta Roh Kudus untuk membimbing. Saya mendampingi Ibu, saya sudah berada di depan balai desa. Saya balas, kok Bapak tahu, Bapak kok sudah dibalas lagi sama Bapak Pendeta itu. Saya juga tidak tahu kalau Ibu dipanggil ke balai desa, tapi saya dapat bisikan saya harus ke balai desa gitu. Saya langsung, wah luar biasa Tuhan. Sampai di balai desa, ternyata saya kayak diintimidasi, diinterogasi. Di situ intinya saya diminta untuk mengaku salah telah menjadi murtad, telah menjadi Kristen itu. Mereka pikir saya yang mengajak suami dan anak-anak gitu untuk menjadi Kristen. Terus saya bilang, loh, salah saya di mana Pak? Apakah
saya berbuat kriminal atau saya berbuat kejahatan, kan ini suatu kepercayaan, keyakinan saya. Saya bilang itu, saya yakin kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat saya bilang gitu. Malah marah-marah gitu, sampai saya dimaki. Pokoknya besok kalau ditanya sama Pak Camat atau apa, kamu bilang kamu yang salah gitu. Saya sampai heran, salah saya di mana gitu. Saya lihat kedua anak saya itu gemeter gitu loh, takut. Saya sampai bilang, Pak tolong ya Pak, ini ada anak kecil. Sudah saya jangan diteruskan, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya memaksakan diri keluar dari desa itu karena anak saya nangis. Saya bilang, sampai di rumah saya berdoa dan Pak Pendeta itu masih SMS saya terus. Kalau diizinkan kesempatan ini, saya berterima kasih sekali sama Bapak Pendeta itu. Jika Bapak melihat saya di sini, saya masih setia Bapak. Saya masih setia dengan Tuhan Yesus. Bahkan saya semakin yakin ikut Tuhan Yesus. Dan setelah itu, selang beberapa hari, saya waktu diintimidasi itu kan saya diancam, kalau kamu tidak mengakui kesalahan, kamu tidak bisa bekerja di SD manapun gitu. Saya bilang, saya enggak masalah Pak, kalau saya tidak boleh mengajar di SD manapun. Saya tahu semua Tuhan yang mengatur, saya bilang gitu. Oh, kowe ngeyel ya gitu. Ora kerja tenan we gitu. Kere kowe, saya bilang gitu. Tapi saya enggak apa-apa. Puji Tuhan, saya diizinkan untuk mengalami semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu selang beberapa hari, saya memang benar-benar saya tidak bekerja. Semua kepala sekolah meminta saya untuk berhenti karena alasan yang tidak jelas. Selang beberapa hari, ada seorang ibu-ibu itu sering jualan jajanan di depan sekolah yang pernah saya ajar. Dan dia tinggalnya juga tidak jauh dari tempat tinggal saya, tapi beda dukuh gitu. Dia datang ke saya, dia bilang, Bu, Ibu kok diem aja, digitukan sama orang-orang, bahkan Ibu tidak bekerja lagi kok. Ibu enggak protes, kok Ibu enggak marah? Ibu kan sering dicaci maki, saya lihat sendiri gitu. Kok Ibu enggak marah sama orang itu, kok Ibu enggak dendam gitu. Saya cuma bilang gini, kalau menurut saya ajaran yang sekarang yang saya anut ini toh Bu, itu melarang saya untuk membenci musuh saya. Bahkan saya diminta untuk mengasihinya, memaafkannya, dan mendoakannya, saya bilang gitu. Terus besoknya lagi datang, selalu tanya tentang ini, tentang itu. Terus akhirnya dia bilang begini, Bu, mbok saya tak melu Kristen kayak sampean gitu.
Saya bilang, loh kok bisa Bu, ikut Kristen itu enggak mudah loh Bu, dengan tahu sendiri bagaimana saya dicaci maki, apa Ibu mau seperti saya bilang gitu. Saya enggak apa-apa, dia bilang itu. Saya hanya melihat diri ibu legowo, ibu apa asih gitu, kata mbah itu pokoknya. Dia bilang itu, ibu penuh kasih, ibu saya pengen seperti ibu seperti itu kan karena ibu menganut ajaran yang sekarang gitu. Saya pengen gitu. Saya bilang, tapi saya nggak bisa menjamin apa-apa Bu. Nanti coba saya temukan dengan Bapak Pendeta, saya bilang gitu. Saya juga baru belajar untuk pengetahuan tentang Kristen ini, saya juga masih sangat minim, saya bilang gitu. Saya terus akhirnya ngomong sama Bapak Pendeta itu, ternyata benar Bapak Pendeta itu mengunjungi beliau dan ternyata beliau menjadi murid Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saya puji Tuhan luar biasa jika saya diizinkan saya tidak bisa sampai berkata apa-apa waktu itu. Setelah itu rumah yang kami tinggali kan dijual oleh pemiliknya, jadi kami harus pindah waktu itu ngekos di tempat Bapak Pras bergereja yang jaraknya 45 kilo itu dulu yang pernah Bapak Pras ceritakan. Jadi kami pindah ke sana. Sejak itu saya kehilangan kontak sama sekali dengan Bapak Pendeta, maupun saya tidak tahu kabar lagi tentang ibu itu. Tapi saya selalu berdoa, mudah-mudahan ibu itu masih tetap setia seperti saya. Dan selang 1 tahun saya tinggal di kotanya itu, saya dapat kabar salah satu pamong desa yang dulu memaki-maki saya dan menghina saya, bahkan mengancam saya, dia kena di penjara kena suatu kasus gitu. Saya langsung berdoa sama Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan membalas apa yang dia lakukan terhadap saya gitu. Dan semakin hari saya semakin mengenal Yesus itu lewat suami saya, karena kami keluarga itu seperti keluarga tertutup gitu, tidak pernah keluar, tidak pernah kemana-mana. Kalau keluar ya keluar gereja, pulang-pulang gitu, tidak ada. Jadi saya sering sharing dengan suami saya gitu. Saya banyak bertanya karena dia yang lebih dulu tahu gitu. Sampai akhirnya saya bilang, aku tuh udah ikut Kristen cukup lama ya Pak, kok aku nggak dibaptis gitu. Terus akhirnya saya ngomong ke Bapak Gembala itu di gereja Tuhan. Terus kita ikut katekisasi. Habis itu waktu nanti rencana tanggal sekian baptis ya Bu, tanggal sekian bulan sekian gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tidak jadi. Sampai
sampai berkali-kali tidak pernah jadi. Saya sampai bilang, apakah pertobatan saya belum diterima? Saya bilang gitu. Saya sering ngomong sendiri, saya ngomong sama Tuhan, saya berusaha bersahabat karib dengan Tuhan karena saya tidak punya teman curhat ataupun apa, saya hanya selalu bicara dengan Tuhan. Kerinduan saya untuk dibaptis itu sangat luar biasa, sampai waktu kembali lagi ke Semarang tuh beberapa gereja, sampai suami saya ikut bantu nyari ke yang sedang proses katekisasi gitu, saya ikut. Waktu tibanya mau baptisan saya enggak jadi lagi. Loh kok enggak? Selalu aja itu. Saya sudah ikut Tuhan Yesus 10 tahun. Masih belum dibaptis. Akhirnya di sini di GPPK ini saya menemukan suatu keluarga baru lewat Pak Bambang dan Bu Gembala. Saya banyak mendapat bimbingan rohani, terutama untuk Bu Gembala yang banyak membimbing saya lewat firman-firmannya. Saya di sini ikut katekisasi. Waktu Pak Aris mengatakan tentang baptisan Tuhan, pertobatan, kalau sudah dibaptis itu berarti dosa yang lama sudah dilupakan Tuhan. Itu kita akan kembali lagi ke baru yang lebih baik lagi. Terus saya jadi mikir, saya juga mikir apakah saya itu masih banyak sekali dosa-dosa lama saya yang belum terampuni. Bagaimana saya, kerinduan saya pengen dibaptis. Kalau menurut ajaran lama saya kan, kalau ikut agama itu misalnya harus membaca 2 kalimat syahadat itu sah gitu ya, sah menjadi Islam gitu, atau sah menjadi agama itu. Terus di sini pun saya punya keyakinan seperti itu. Saya sudah Kristen cukup lama, 10 tahun lebih, tapi kok belum dibaptis gitu. Kalau menurut saya itu belum sah gitu, karena saya merasa masih dosa-dosa lama saya tuh masih menempel gitu. Kalau orang Jawa bilang masih spesialnya itu masih nemplek gitu. Saya pengen sekali kapan saya dibaptis. Waktu terakhir tuh kan rencana sebelum Natal tuh saya sudah dibaptis. Tapi ternyata ada halangan. Waktu itu Bu Gembala menyampaikan ke saya, katekisasi yang terakhir itu diundur lagi. Saya sempat nangis. Saya ngomong sama Bu Gembala, apa Tuhan belum berkenan terhadap saya? Apakah ini akan gagal lagi saya dibaptis? Saya gitu. Saya ngomong itu sama Tuhan, apakah akan gagal lagi Tuhan? Bagaimana saya Tuhan? Bagaimana saya harus bisa dibaptis? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya bilang, mungkin kesetiaan saya masih kurang ya Tuhan, saya bilang gitu. Apa segala pergumulan yang saya alami itu mungkin belum berkenan di hadapan Tuhan, saya bilang itu. Tetapi ternyata itu memang hanya Tuhan menjawab doa saya. Setelah bulan Januari, Ibu Gembala memberi informasi ke saya, besok Minggu Ibu baptis. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, saya bilang gitu. Itu saya dibaptis di sana,
Kebetulan saya bersama anak saya juga, karena anak saya waktu itu sudah dibaptis tapi yang satu belum. Jadi kita ikut baptisan bersama. Saat Bapak Gembala menenggelamkan saya dan membangkitkan saya di situ waktu dibaptis, saya merasa saya menang. Dan saya sangat menang. Saya merasa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa lama saya. Bersuka cita benar-benar biasa. Kerinduan saya dijawab oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali. Walaupun tidak secepat orang-orang, walaupun perlu proses yang lama, saya terima kasih, saya sangat bersyukur sekali. Saya banyak mendapat bimbingan rohani dari teman-teman gereja di sini, dan saya merasa punya saudara, semua menyayangi saya, ikut membimbing saya. Karena sampai sekarang pun saya masih merasa perlu belajar lagi dan belajar tentang firman Tuhan ini. Dan saya bersyukur lagi, kerinduan saya yang kedua yaitu untuk menikah secara gerejawi. Karena waktu saya membuat akte kelahiran anak saya itu, saya ditanya, loh kok surat nikahnya KUA, kok di sini agamanya Kristen, gimana toh Bu? Kadang pernah sebut kayak ini nanti anak haram gitu. Kerinduan saya untuk menikah gerejawi itu juga sudah lama. Seperti saya, begitu saya mengenal Tuhan Yesus, saya pengen sekali menikah gerejawi. Kebetulan waktu itu kan sudah tanggal dan harinya sudah ditentukan sama Pak Gembala, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Pak Gembala sakit dan baru keluar dari rumah sakit, dan baru kemarin tanggal 21 Agustus saya peneguhan nikah secara gerejawi. Ya. Di situ mungkin bukan suatu kebetulan, saya menikah secara KUA dulu juga tanggal 21 Agustus. Jadi ini momen yang luar biasa bagi saya. Semua tidak ada yang kebetulan, ini semua rencana Tuhan. Saya yakin itu semua rencana Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali, kerinduan saya untuk dibaptis dan menikah secara gerejawi sudah terpenuhi, dan itu juga semua bukan karena kebetulan, tapi memang sudah rencana Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara jangan heran kok namanya Kristiani kok baru baptis kemarin gitu, kok baru aja baptis. Ya seperti yang saya ceritakan tadi itu, memang saya berasal bukan dari orang Kristen itu. Ya mungkin kesaksian saya sampai di sini dulu, mungkin nanti lain waktu bisa saya sambung kembali. Mudah-mudahan memberkati Bapak Ibu Saudara. Waktu saya kembalikan ke Pak Franky. Terima kasih. Wow, sangat luar biasa ya sahabat Tuhan. Semakin berbondong-bondong banyak orang
membenci Tuhan, semakin berbondong-bondong orang juga mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat. Bahkan mereka murtad dan menjadi pengikut Kristus. Mereka dibaptis semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, sahabat Tuhan, seperti kesaksian yang sudah kita dengarkan bahwa semakin Tuhan kita dihina, semakin orang-orang yang menyaksikan akan kebaikan Tuhan dan semakin banyak orang yang menyampaikan akan Injil kebenaran, mereka dipenjarakan oleh karena kebenaran. Tapi puji Tuhan, hal itu tidak membuat orang-orang di luar sana untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat. Mari kita saling bergandeng tangan, selalu mendoakan satu dengan yang lain, dan selalu berdoa agar teman-teman kita yang masih tersesat, yang masih hidup di jalan yang sesat, di jalan yang gelap, mereka boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus, untuk mengenal jalan keselamatan, dan untuk mengenal siapa penyelamat kita di akhir zaman nanti. Ya sahabat Tuhan, kiranya saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan kesaksian ini di seluruh media sosial agar banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terima kasih. Kiranya kesaksian ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya nanti. Haleluya.